Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Hairatul Aryani dengan NIM 212102030026. Saya dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan materi ilmu kalam, yaitu kebebasan dan ketertarikan manusia dengan ilmu kalam. Materi yang pertama yaitu kebebasan dan ketertarikan manusia. Kebebasan adalah suatu keadaan di mana manusia itu mampu melakukan apapun di atas kehendaknya sendiri. Dan keterikatan adalah suatu keadaan di mana manusia itu bergantung atas kehendak dari yang lain, yaitu kepada Tuhan. Islam memiliki terminologi tersendiri terhadap kata kebebasan, yaitu hurriyah. Kebebasan didefinisikan sebagai kondisi keislaman dan keimanan yang membuat manusia mampu mengerjakan atau meninggalkan sesuatu sesuai kemauan dan pilihannya dalam koridor sistem Islam, baik akidah maupun moral. Materi yang kedua yaitu bentuk kebebasan terbagi menjadi 3. Yang pertama, al-tabi'iyah, yaitu kebebasan yang terpatri dalam fitrah manusia yang menjadikannya mampu melakukan sesuatu sesuai apa yang ia lihat. Yang kedua yaitu al-siyasiyah, yaitu kebebasan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu al-diniyah, yaitu kemampuan atas keyakinan terhadap berbagai mazhab keagamaan. Materi selanjutnya yaitu aliran-aliran kalam tentang kebebasan dan keterikatan manusia. Yang pertama, aliran Khawarij. Aliran ini muncul pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-8 Masehi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemunculannya dilatar belakangi oleh adanya pertikaian politik antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah ibnu Abu Sufyan yang menjabat sebagai gubernur Syam, daerah Damaskus. Aliran ini mempunyai doktrin bahwa manusia bebas memutuskan perbuatannya, bukan dari Tuhan. Dengan kata lain, bahwa perbuatan manusia mutlak atas kehendak manusia itu sendiri. Tidak ada campur tangan Tuhan dalam masalah perbuatan manusia. Aliran yang kedua yaitu aliran Murji'ah. Pengertian Murji'ah sendiri berasal dari kata arja'ah, yaitu menunda atau menangguhkan atau juga penangguhan keputusan atas perbuatan seseorang sampai di pengadilan Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi mereka tak mengkafirkan seorang muslim yang berdosa besar, sebab yang berhak menjatuhkan hukuman terhadap seorang pelaku dosa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim sekalipun berdosa besar dalam kelompok ini tetap diakui sebagai muslim dan punya harapan dan kesempatan untuk bertaubat. Aliran yang ketiga yaitu aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah sebagai aliran kalam yang bercorak rasional berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanya terbatas pada hal-hal yang dikatakan baik. Ayat yang dijadikan dalil oleh Mu'tazilah untuk mendukung pendapat di atas yaitu Qadi Abdul Al-Jabbar, seorang tokoh Mu'tazilah, mengatakan bahwa ayat tersebut memberi petunjuk bahwa Tuhan tidak akan ditanya mengenai perbuatannya, tetapi manusia yang ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Dan Al-Jabbai menjelaskan bahwa Tuhan hanya berbuat yang baik dan maha suci dari perbuatan buruk. Aliran yang keempat yaitu aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah ini sesuatu aliran atau paham kalam yang memiliki perbedaan pandangan antara Jabariyah ekstrim dan Jabariyah moderat dalam masalah perbuatan manusia. Jabariyah ekstrim berpendapat bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari dalam, dan istilah Inggris faham Jabariyah disebut fatalis atau predestination, yaitu faham yang menyatakan bahwa perbuatan manusia telah ditentukan oleh gada dan gadar Tuhan. Yang kelima yaitu aliran Qadariyah. Menurut Gailan yang merupakan penganut faham Qadariyah ini menyatakan bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya, yang dimana manusia sendirilah yang melakukan perbuatan-perbuatan baik atas kehendak dan kemauannya, dan manusia sendiri pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan dayanya sendiri. Dalam faham ini, manusia merdeka dalam tingkah lakunya. Yang keenam yaitu aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah memandang bahwa manusia lemah. Jadi menurut Asy'ariyah, manusia dalam perbuatannya mempunyai keterbatasan. Asy'ariyah dalam pembicaraan mengenai perbuatan
Pembuatan manusia mengemukakan suatu konsep yang terkenal, yaitu teori Al-Kabs, yang berarti perolehan. Iktisab menurut Asy'ariyah bahwa suatu terjadi dengan perantara daya yang diciptakan. Yang terakhir yaitu aliran Maturidiyah, bahwa mewujudkan perbuatan perlu ada dua daya. Manusia tidak mempunyai daya untuk menciptakan, hanya Tuhan yang dapat menciptakan. Jadi daya yang ada pada manusia hanya bisa untuk melakukan perbuatan. Manusia hanya dapat melakukan perbuatan yang telah diciptakan Tuhan bagi manusia. Perbuatan Tuhan adalah penciptaan perbuatan manusia dan bukan penciptaan daya. Melakukan perbuatan duduk dengan daya yang diciptakan Tuhan adalah perbuatan manusia. Perbuatan manusia hanyalah melakukan perbuatan yang telah diciptakan oleh Tuhan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.